Halo guys, selamat datang di channel kami guys. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Yuk, yang lagi rebahan, yang lagi makan, yang lagi nongki-nongki sama teman-temannya sambil dengerin cerita horor dari kami. Selamat mendengarkan guys. Lalu nanya, Arya lagi ngapain? Arya nggak ikut ke Jogja. Nanti malam Arya ke rumah kakak. Ini alamatnya, ini nomor HP kakak, ini ongkosnya. Arya ke rumah ya. Selesai kuliah di pasar, saya belanja sayuran sama beras buat di rumah. Saya pulang cuma buat ganti baju doang. Saya langsung ke rumah kakak kelas saya itu. Dia bilang, kalau Arya butuh apa-apa, bilang ke kakak ya. Nah, di situ saya ketemu sama abangnya. Dikenalin, terus ngobrol deh kita. Abangnya bilang, Arya tetap semangat, sekolah yang bener. Nanti keluarga kita pasti bantu. Oh ya, Arya mau ikut Gunung Salak gak? Abang ada kerjaan, Arya temenin abang. Intinya, saya dapat kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak. Bayarannya 500.000 untuk 4 hari 3 malam. Subuh saya pulang bawa perlengkapan. Paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada 9 orang. Saya berdua sama si abang. Yang punya acara ada 7 orang. 4 cowok 3 cewek. Orang Jakarta. Waktu itu badan saya kecil. Saya jadi tukang bawain logistik. Meskipun berat, saya paksain demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, Arya berat gak? Saya senyum sambil bilang, udah biasa kak. Padahal berat banget itu. Singkat cerita, kita nyampe gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda, soalnya sudah gelap. Selesai bikin tenda, saya nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua 9 orang kumpul mengelilingi api unggun. Semua senang-senang, main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh ya, di rombongan itu saya yang paling muda. Saya 17 tahun waktu itu, sementara yang lain umurnya dari 23 sampai 25. Abangnya kakak kelas saya yang paling tua. Di malam itu kita bikin game. Peraturannya, semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau nggak mau jawab, hukumannya muka dicoret pakai spidol. Game dimulai. Botol diputar. Pertama botol ngarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya, apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya. Mita jawab, ada, tapi dia nggak bilang namanya siapa, cuma ngasih petunjuk. Cuma mereka yang tahu. Dipaksa pun, Mita nggak mau jawab. Singkat cerita, botol terus diputar. Semua kebagian bertanya dan juga ngejawab. Karena sudah malam, kita sepakat itu putaran terakhir. Botol diputar, berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satunya lagi, namanya Ririn. Laras tanya, Rin, apa yang paling Ririn takutin? Semua bilang, serem. Sambil senyum, Ririn jawab, Ririn takut kalau nanti Ririn mati. Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan, terus nakut-nakutin kalian. Semua ketawa. Udah Ririn bilang gitu, tiba-tiba angin kencang, turun kabut pula. Game selesai, semua bubar, pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasana makin mencekam. Gimana nggak horor? Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai jelas terdengar. Singkatnya, itu malam jadi malam yang bikin tidur jadi nggak tenang. Di malam kedua, keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, ada yang lihat mantel Ririn gak? Dicari kok gak ada ya? Semua cewek masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn. Tapi mantel gak ketemu-ketemu juga. Terus Ririn bilang, aduh, itu mantel kesayangannya bapak. Ririn belum minta izin sama bapak. Kalau hilang gimana? Semuanya ikut nyari. Semua tas diperiksa, semua sudut tenda diperiksa. Tapi tetap aja gak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semua pada istirahat. Di sana kita bikin 3 tenda.
Tenda pertama sebelah kiri itu saya sama si abang. Tenda cewek di tengah dan tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, saya nggak tahu mereka udah tidur apa belum. Saya sama si abang ngobrol. Lagi asik ngobrol, si abang ngelihat sesuatu, terus nanya ke saya, "Arya, abang nggak salah lihat kan ya? Itu apaan ya?" Saya juga lihat. Kaget saya. Ternyata ada yang melayang. Yang melayang itu warnanya putih. Pertama saya nyangka itu pocong atau kuntilanak. Ternyata yang melayang itu mantel. Mantelnya warna putih. Saya nanya ke si abang, "Bang, itu mantel. Mantelnya Ririn kali ya? Ambil yuk bang." Si abang bilang, "Jangan diambil. Kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin. Takut ada apa-apa. Biar besok aja." Saya, ya udah nurut aja. Orang saya juga takut mau ngambil itu mantel. Itu mantel ngelayangnya lumayan lama. Saya sama si abang ngeliatin aja terus, tapi nggak berani ngambil. Mantel sempat muterin tenda cewek, lalu hilang gitu aja. Nggak tahu kemana itu mantel perginya. Si abang gemeteran, ngomong aja nggak jelas. Apalagi saya, takutnya kayak gimana nggak tahu. Si abang bilang, "Arya baca doa, abang tidur duluan ya. Arya jaga sampai jam 2. Nanti kalau ada apa-apa, bangunin abang." Saya sama si abang gantian ronda, saya jaga pertama. Si abang udah ngorok aja. Saya yang masih ketakutan karena ngeliat mantel ngelayang. Saya giliran jaga. Tapi saya nggak sendirian. Saya ditemenin sama rokok dan bandrek. Sejak SMA saya udah ngerokok. Nggak lama, 2 cewek keluar, Ririn sama Laras. Mereka pengen kencing katanya, minta antar. Di gunung kan nggak ada WC umum kayak terminal. Mau nggak mau kita harus turun ke sungai. Sebelum ke sungai, saya bangunin si abang. Dia molornya kayak kebo, susah dibangunin. Mau nggak mau, sayalah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh. Saya jalan paling depan. Di perjalanan, tiba-tiba ada orang yang manggil, "Rin, tunggu." Kita bertiga berhenti, ngeliat ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Laras nanya, "Siapa yang manggil ya Rin? Si Mita kan lagi tidur." Ririn bilang, "Nggak tahu. Ayo cepetan, gue udah nggak tahan." Pas nyampe di sungai, mereka kan buang air. Saya jaga, jaraknya ada mungkin 5 atau 10 meter. Tahu-tahu Ririn bilang, "Itu apa putih?" Nah loh, saya kaget. Ternyata yang putih-putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Yang ngambil mantelnya ya saya. Ririn bilang, "Ini mantel siapa yang naruh di sini sih? Bercandanya keterlaluan ah. Bercandanya keterlaluan ah." Saya nggak banyak ngomong. Padahal sebelumnya saya sama si abang ngeliat jelas kalau itu mantel ngelayang sendiri. Udah dari sungai, kita kan balik ke tenda. Di dekat api unggun ada Mita. Ririn nanya, "Tak, lu tadi pas gua mau ke sungai, lu manggil gua ya?" Mita jawab, "Orang gua baru bangun, kaget lu berdua kagak ada. Ini gua lagi bikin bandrek." Padahal itu suara jelas banget. Kembali saya silent mulut seksi saya ini. Gak banyak ngomong, mereka masuk ke tenda. Saya gak bisa tidur. Saya masih kepikiran mantel yang ngelayang, suara yang manggil Ririn, sama gimana bisa itu mantel ada di sungai. Singkat cerita, di malam ketigalah yang bikin saya gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak. Dan gak pernah mau lagi injek Gunung Salak. Cukup, itu yang pertama dan terakhir. Semuanya lagi kumpul di luar, mengelilingi api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi. Wedang jahe dan singkong bakar. Gak kerasa udah jam 2. Nah, Ririn bilang, "Dingin banget ya. Tunggu, aku mau pakai mantel dulu." Dia masuk ke tenda. Awalnya gak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba ngejerit. Kita semua ke situ kan, ke tenda cewek. Di dalam tenda
Ririn kayak yang kesurupan. Dipegangin sama banyak orang, tapi semuanya pada nggak kuat nahan. Tenda sampai rusak. Ririn teriak, lepasin, lepasin. Dia nyoba ngelepasin mantelnya, tapi nggak bisa lepas-lepas juga. Kita semua bingung, kita semua pada panik, saya apalagi. Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar-kejar, dia loncatnya jauh. Dia nangis sambil bilang, tolongin, bukain mantelnya. Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi, dia duduk di pohon, nangis sambil bilang, tolong, lepasin, tolongin Ririn. Si abang coba manjat pohon, dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum juga naik, Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Sampai sekarang saya masih suka kebayang-bayang. Kejadiannya cepet banget. Saya takut, saya juga bingung gimana mungkin orang tiba-tiba jadi pocong. Semuanya panik, semuanya pada berdoa. Tapi masalah gak berhenti gitu aja. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus. Tolongin Ririn, tolongin Ririn. Kita bingung nolonginnya gimana. Ceweknya kan tinggal 2. Mita pingsan, Laras terus-terusan nangis sambil manggil Ririn yang udah jadi pocong. Rin, nyebut Rin, istighfar, Ririn turun. Pokoknya suasana kacau balau. Yang cowok juga pada bingung. Mita pingsan, Laras nangis, Ririn udah jadi pocong beneran. Lagi panik, api unggun mati. Senter, semua gak ada yang bisa nyala, gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus minta tolong. Lama-kelamaan pocong itu hilang. Tahu-tahu ada lagi, hilang lagi, ada lagi, pindah-pindah tempat. Gak berhenti-berhenti nangis. Semua makin panik, takut. Semua makin panik. Waktu itu saya juga nangis. Gak lama Mita sadar, terus bilang, pengen pulang, kenapa Ririn jadi gitu? Kita bingung. Di situ kita mutusin buat turun gunung, mau nyari bantuan, ngeberesin semua perlengkapan gelap total. Jam 3 atau jam 4 pagi kita turun gunung. Perjalanan turun gunung pun bikin saya takut. Saya juga terus-terusan nangis. Gimana gak nangis? Pocongnya ngikutin terus, tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon lain. Sambil nangis dia bilang, jangan ninggalin Ririn, Ririn ikut pulang, tolongin. Mita sama Laras nangis terus-terusan. Sambil jalan mereka ngomong, kasihan Ririn, tolongin Ririn apa? Jangan ditinggal, kasihan. Ya kita mau nolongin gimana? Dianya jadi pocong, dikejarnya susah, gak tahu caranya. Singkat cerita, kita udah di perkampungan. Salah satu HP bunyi, HP-nya Ririn. Yang telepon ternyata papanya Ririn. Nanyain posisi di mana. Di situ saya dengar bapaknya ngomong, mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn, jangan pakai mantel bapak. Yang terima teleponnya Laras. Laras bilang, Pak, nggak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong. Kita nggak tahu nolonginnya gimana. Bapaknya Ririn marah. Brengsek, kasih tahu saya alamatnya. Saya kesana sekarang. Harusnya hari itu anak-anak yang camping udah pulang ke Jakarta. Tapi kita semua kumpul di rumah si abang dulu, nungguin bapaknya Ririn datang. Jam 8 pagi, bapaknya Ririn nyampe rumah si abang. Dia bilang, kalian pulang aja, soal Ririn itu urusan saya. Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn kan datang sama beberapa orang. Saya sama si abang ngejelasin kronologi Ririn jadi pocong. Disitulah saya baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu pemuja, dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang gak boleh dipakai atau jimat. Intinya, setelah bapak Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus bapaknya bilang, kalau seminggu gak bisa nemuin Ririn, gak bisa lepasin mantelnya, Ririn pasti mati. Di situ bapaknya Ririn sama orang-orangnya ngedatangin semua orang pinter di daerah saya. Ngasih sayembara siapa yang bisa nangkep pocong dan bisa ngelepasin mantelnya. Orang yang sanggup nolongin Ririn, dia mau apa aja, minta apa aja, pasti dikasih.
Saya yang baru turun gunung, mau gak mau harus naik lagi. Soalnya kejadiannya di gunung. Bapaknya yakin kalau Ririn masih ada dan diem di sana. Kita bikin tenda lagi. Pertama saya bikin tenda buat camping. Ini bikin tenda lagi buat nangkep pocongnya Ririn. Saya yang waktu itu masih 17 tahun, udah ikut terlibat sama hal-hal di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang. Saya meremin mata karena saya nggak tahan lihat ukurannya. Tangannya megang kayu gitu. Saya juga dengar kakek yang badannya tinggi itu suaranya meraung-raung gitu. Dia komunikasinya sama orang-orang pinter yang dibawa sama bapaknya Ririn. Saya yang merem dibilangin sama orang pinter, "Arya, jangan merem. Dia penjaga gunung marah soalnya Arya merem. Kalau Arya takut, buka mata aja, tapi ngelihatnya ke bawah." Si kakak itu marah karena dia bilang kalau saya nggak sopan, nggak mau lihat mukanya. Yang bener aja tuh. Saya buka mata, liatin tanah. Saya nangis kayak anak kecil, nggak bisa nahan takut. Komunikasi orang pinter sama makhluk penjaga gunung lumayan lama. Udah selesai, orang pinternya merangkul saya sambil bilang, "Udah, jangan nangis lagi, udah nggak ada." Saya lupa nutup mata batin Arya. Di situ rombongan kan kumpul. Saya dengar obrolan orang pinter sama bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung. Penjaga gunung gak nerima adanya Ririn di gunung karena Ririn jadi pocong bukan dari proses mati. Ririn hidup di dua alam. Mereka bingung mau nyari Ririn kemana. Soalnya si kakek penjaga gunung cuma bilang ngusir Ririn, tapi gak nunjukin kemana dia ngebuangnya. Kita turun gunung sambil berharap ada info dari orang pinter lainnya. Ternyata bener aja, pas kita semua turun gunung, ada info dari orang pinter bahwa beberapa kampung di daerah saya banyak laporan. Waktu itu malam-malam mereka lihat ada pocong peliharaan nangis minta tolong. Kadang suara tangisannya aja yang kedengeran, tapi pocongnya nggak ada. Orang-orang kampung bilang mereka pada takut, meskipun bayarannya gede. Ya tetap aja, nangkep pocong bukan hal yang gampang. Berani aja nggak cukup, harus punya ilmu tertentu. Sementara itu waktu mau habis, kalau nggak cepet-cepet ketemu, Ririn pasti mati, terus nggak diterima di bumi. Saya mau nggak mau, tiap malam ikut bapaknya Ririn, nyariin pocong ke kampung-kampung. Nah, tepat di malam ke-7, malam terakhir nasibnya Ririn, bapak Ririn dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu warga pada nggak ada yang berani nyamperin, cuma ngeliatin dari jauh. Ada beberapa ustadz aja yang nunggu di rumah itu, karena yang punya rumah tempat pocongnya Ririn diem pada ketakutan. Jam 11 malam kalau nggak salah. Nangkep pocong Ririn juga susah. Orang pinter yang mau nangkapnya kan naik ke genteng. Pas mau ditangkap, pocongnya loncat lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga. Saya yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong, minta dilepasin. Tapi pas ada orang yang mau ngelepasin, dianya ngelayang sendiri. Bukan kemauan dia juga ngilang kayak gitu. Saya datang ke kampung itu jam 11 malam. Pocongnya Ririn baru bisa ketangkep sebelum adzan subuh. Susah juga nangkepnya, butuh beberapa orang pinter sama ustadz juga. Pas dilepas kainnya, itu kain berubah jadi mantel lagi. Pocong itu kembali jadi Ririn lagi, tapi dia telanjang, badannya kotor, bau busuk juga. Dia lemes banget, dia masih aja nangis, mantelnya dibakar, terus Ririn dirawat ke rumah sakit. Hal yang paling horor juga, pas mantelnya dibakar, Ririn sempat kepanasan juga. Semuanya pada ikut berdoa. Waktu mantel dibakar, angin tiba-tiba kenceng. Ada suara petir juga. Singkatnya, Ririn dirawat di rumah sakit. Hampir 4 hari, saya ikut ngejagain. Nyokapnya datang sama Laras. Ibunya meluk Ririn, pada nangis semua. Nyokapnya Ririn marah ke suaminya. "Mau sampai kapan sih ilmu-ilmu gitu? Gak kasihan lihat anaknya jadi gini? Mau sampai kapan?" Singkat cerita,
mereka pulang tuh ke Jakarta. Saya jadi incaran para warga, termasuk ibu-ibu Bigo Squad. Saya dimintai keterangan sama banyak orang. Itu siapa sih? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap